Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Satrio Nurseto dari Job Connector Data Science Purwadika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data travel insurance machine learning. Pendahuluan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi perjalanan internasional menawarkan produk asuransi kepada calon nasabah. Namun, perusahaan ini ingin mengetahui nasabah mana yang berpotensi untuk mengajukan klaim atau mengalami resiko tertanggung oleh perusahaan dan yang tidak. Di lain sisi, perusahaan juga ingin menekan biaya marketing atau diskon yang diberikan kepada setengah dari calon nasabah diasumsikan tidak akan klaim, dan setengah lagi bakal klaim. Untuk kelas nolnya, yaitu yang tidak bakal ngeklaim, dan yang kelas satunya yang mengalami klaim. Pernyataan masalahnya, pemberian diskon kepada calon nasabah secara acak menyebabkan tidak tepat sasaran. Kemungkinan terburuk yang terjadi adalah calon nasabah yang melakukan klaim namun mendapatkan diskon atau potongan premi. Hal ini dapat berakibat fatal pada pendapatan perusahaan, di mana kas diterima perusahaan lebih kecil dari pengeluaran atau yang disebabkan oleh klaim. Tujuan pembuatan modelnya berdasarkan permasalahan tersebut, perusahaan ingin memiliki kemampuan untuk memprediksi kemungkinan suatu nasabah akan mengajukan klaim atau tidak, sehingga dapat diberikan harga yang bersahabat kepada nasabah yang diprediksi tidak klaim. Menjadi nasabah yang setia dan meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang melakukan klaim. Proses pendekatannya, untuk mengatasi hal ini, penulis ingin melakukan pembuatan machine learning yang dapat memprediksi suatu calon nasabah asuransi dengan data yang sudah ada, dengan tujuan agar perusahaan dapat memberikan harga premi yang tepat kepada calon nasabah asuransi. Untuk tipe 1 error atau false positifnya, yaitu konsekuensinya dengan menawarkan harga lebih kepada nasabah yang aktualnya tidak klaim yang membuat nasabah tersebut merasa terberatkan. Implementasi kasusnya menawarkan produk asuransi di harga normal atau lebih dikarenakan prediksi akan mengajukan klaim. Type error 2 atau false negatifnya, konsekuensi berkurang pendapatan perusahaan asuransi dikarenakan klaim yang terbuang sia-sia dan biaya marketingnya juga seperti diskon dan potongan harga. Implementasi kasusnya terjadi pengajuan klaim pada nasabah yang diprediksi tidak akan mengajukan klaim, dan biaya yang dikeluarkan perusahaan 2 kali lipat dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Berdasarkan konsekuensinya, false negatif lebih merugikan perusahaan, di mana setiap satu orang yang salah diprediksi mengurangi pendapatan perusahaan sebanyak 2 premi nasabah yang telah dibayarkan, atau bahkan lebih. Sebaliknya, false positif akan disiasati dengan penambahan biaya. Maka penulis memutuskan untuk menggunakan recall. Untuk rumus recall itu sendiri adalah jumlah dari true positifnya per true positif ditambah dengan false negatifnya. Mengenai data yang saya miliki ada agency type, distribution channel, product name, gender, duration, destination, net sales, commission in value, age, sama data target kita klaim sebanyak 11 kolom. Yang bersumber dari Kaggle yang dibikin oleh Zahir Nasruddin pada 4 tahun yang lalu. Seperti biasa, kita melakukan import library, terus memuat datanya. Seperti tadi dikatakan, terdapat 11 kolom, dan terdapat banyak kolom yang kosong pada kolom gender. Lalu saya melihat berapa persentasenya, ternyata persentasenya sebesar 71% kekosongan. Berikut dengan unique value-nya. Lalu saya menggunakan library missing no untuk melihat data yang kosong tadi, ternyata hanya data kolom gender saja. Selanjutnya saya lihat missing no dendrogram untuk melihat yang berkorelasi terhadap kolom gender itu kolom apa, ternyata kolom age. Lalu saya lihat untuk rentang kolom age-nya, jumlah non-value-nya paling banyak pada rentang umur 30-39 tahun. Karena penulis tidak punya cukup feature yang dapat mendorong bakal terjadi pengisian kolom gender, maka penulis membuang kolom gender. Lalu kita lihat setelah dibuang, lalu dilakukan statistik deskriptif dan mencari data duplikat. Terdapat data duplikat, lalu duplikatnya dibuang. Yang tadinya 44.000 menjadi 39.000. Terus kita lihat korelasi sebuah datanya, terus kita mencari data-data outlier-nya. Di sini penulis juga sadar bahwa
Untuk kolom target kita, terdapat 673 data kelas 1 saja, yaitu hampir dikatakan imbalance. Lalu melihat persebaran datanya, untuk duration dan net sales, selanjutnya melihat persebaran data commission in value dan age. Lalu penulis mengumpulkan outlier, terdapat 1.576 baris. Terus melihat proporsi data target kita, seperti biasa yang tadi saya bilang, kita hanya memiliki 1,71% data kelas 1. Lalu penulis melakukan binning, yang nantinya melihat rentang net sales, di mana setiap kenaikan $100 net sales itu terdapat menyimpan data target 10%. Lalu kita lakukan binning untuk untuk menambah feature. Lalu kita lihat DF infonya sudah tidak ada non-value. Lalu melakukan scatter plot, terlihat bahwa yang melakukan klaim itu yang net sales-nya tinggi dan commission in value-nya juga tinggi. Selanjutnya, penulis akan melakukan pembuatan machine learning. Pertama, kita melakukan data splitting, terus melakukan trend test split, di mana kita akan melakukan pre-processing juga dengan one hot dan binary, yang one hot-nya untuk agency type, distribution channel, dan net sales bin yang baru kita buat, dan binary-nya untuk agency, product name, dan destination, dikarenakan unique value-nya banyak. Lalu masukkan ke dalam kolom transform, lakukan modeling. Model yang digunakan terdapat 8 buah, ada logistik, KNN, decision tree, random forest, ada boost, gradient boost, XGB classifier, dan LGBM classifier. Lalu menggunakan polinomial, karena kolom kita sedikit, degree 1, atau tidak menggunakan polinomial dengan degree 2. Selanjutnya, hasilnya ternyata tidak memuaskan dengan real false score yang sangat kecil sekali, dikarenakan data kita moderate imbalance, hanya 1,7%. Lalu penulis menggunakan resampler, yaitu dengan smooth, atau synthetic minority oversample technique. Jadi dia membuat kelas yang kecil menjadi banyak dengan data-data yang mirip dengan dia. Lalu dengan menggunakan near miss, yaitu mengurangi data mayoritas hingga jumlahnya menyamai dengan yang minoritas. Namun yang dapat di-keep itu sejauh dari n neighbor dari si minoritas itu sendiri. Selanjutnya saya lakukan modeling lagi untuk cross validasi. Model terbaik itu adalah XGB classifier dengan recall score 0,9 dengan tidak menggunakan polinomial dan resample-nya near miss. Selanjutnya untuk XGB boost classifier itu sendiri konsepnya dalam gradient boosting setiap prediktor mencoba meningkatkan prediksi sebelumnya dengan mengurangi kesalahan. Tetapi hal unik pada gradient boost adalah ketimbang memasang prediktor pada setiap iterasi, prediktor yang baru meminimalisir kesalahan residual yang dibuat oleh prediktor sebelumnya. Juga terdapat 3 hal yang sangat penting di dalam XGBoost ini adalah loss function, weak learner, dan additive model, di mana XGBoost ini menambahkan atau melakukan additive model yang weak learner untuk mempelajari kesalahan prediktor sebelumnya hingga loss function-nya menjadi kecil atau hilang. Lalu kita predik ke test set. Karena kita dapatnya tadi XGBoost, setelah dipredik ke test set-nya 0,94 untuk recall score-nya. Ini untuk confusion matrix-nya. Lalu kita lakukan hyperparameter tuning dengan resampler near miss. Hasilnya itu membaik dengan base parameternya subsample-nya 0,5, track alpha-nya 0,1, n estimator 144, max depth-nya 4, learning rate-nya 0,79, dan gamma 2, dan n neighbor untuk resampler-nya adalah 8. Dari random search CV ini dapat kita lihat bahwa dengan melakukan tuning meningkat dari 0,90 menjadi 0,94. Lalu kita lakukan random search yang kedua kalinya dengan mempersempit parameter-parameternya.
kita dapatkan untuk yang setelah tuning itu meningkat lagi menjadi 0,95. Lalu kita predicate set yang XGB setelah tuning, hasilnya 0,97. Berikut classification report-nya dan confusion matrix-nya. Lalu kita saving menggunakan pickle, kita import pickle, terus yang base estimator. Lalu kita fitting ke dalam X dan Y aja, untuk semuanya, lalu kita simpan di dalam pickle dump. Lalu selanjutnya, penulis ingin melihat feature importance atau fitur-fitur apa yang berpengaruh. Di sini bikin data frame-nya yang sudah dilakukan encoding. Lalu kita plot feature importance-nya. Bisa kita lihat yang sangat berpengaruh itu adalah duration, commission in value, dan age untuk 3 teratas. Dari sini kita bisa lihat kalau misalnya terdapat 3 feature ini, dia dapat membedakan kelas 1 dan kelas 0. Lalu menggunakan library Lime juga, dengan import modul Lime tabular. Lalu kita load tadi modelnya. Ini untuk contoh indeks nasabah 1243, bahwa dia diprediksi aktualnya tidak klaim, diprediksi tidak klaim dikarenakan tadi ada commission in value-nya sedikit, destination-nya juga sedikit, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang indeks 39241, dia diprediksi klaim dikarenakan commission in value-nya besar, duration-nya juga tinggi, dan age-nya juga tinggi. Terus membandingkan hasil sebelum tuning atau benchmark-nya dan setelah tuning. Ini hasil yang sudah diprediksi setnya. Yang sebelum dituning adalah 0,94, recall-nya yang setelah tuning 0,97. Berikut perbandingan confusion matrix-nya, yang tadinya terdapat kesalahan prediksi 7 pada kelas negatif, yang ini menjadi 4. Untuk kesimpulan dan solusi bisnis. Seperti yang saya bilang tadi, 3 fitur teratas yang berpengaruh untuk menentukan kelas 1 dan kelas 0 adalah duration, atau durasi perjalanan, commission in value, komisi diberikan kepada agen asuransi, dan umur si tertanggung. Berikut classification report-nya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil classification report, penulis dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan bila seandainya nanti penulis menggunakan model ini untuk memprediksi calon nasabah yang akan melakukan klaim, maka penulis menyarankan untuk melakukan pembebanan berlebih terhadap feature-feature important seperti durasi perjalanan, jumlah komisi, dan umur, jika terlihat pada si calon nasabah yang baru ini. Semakin besar nilai fitur tersebut, maka kemungkinan dari nasabah melakukan klaim akan semakin besar. Hal ini dapat meminimalisir kerugian yang diterima perusahaan dan bahkan mendapat keuntungan setelah melakukan klaim. Adapun recall ini cukup tinggi, yaitu 97%, dan model dapat memprediksi calon nasabah yang akan melakukan klaim. Namun, kalau kita meninggikan nilai recall, untuk precision-nya bakal turun, di mana false positive-nya ini terdapat 7.000, kita dapat mensiasati dengan mengganti model bisnis kita, di mana perusahaan yang tadinya mengalokasikan 50% nasabah untuk diberikan diskon dan 50% lainnya diberikan harga standar, menjadi suatu calon yang diprediksi tidak akan melakukan klaim atau yang true negatif, diberikan harga potongan, dan jika suatu calon nasabah diprediksi akan melakukan klaim, maka diberikan biaya pembebanan berlebih, tergantung dari fitur apa yang paling penting dari model. Terus, bila seandainya pembebanan premi ini bersumber dari Forbes, di mana biaya polisi berkisaran $150 sampai $437, dengan rata-ratanya di 228, dan pencairan klaim berkisar 2 kali lipatnya dari harga premi awal. Jadi kalau misalnya preminya 228, berarti 456. Dan andaikan untuk calon nasabah yang kita miliki untuk kurun waktu sebanyak 200 orang, maka perhitungan sebagai berikut. Jika tanpa model, itu premi yang diterima perusahaan itu sebesar $38.000, dan nasabah yang melakukan klaim itu terdapat $9.120, jika dikurangi pendapatan bersih perusahaan sebesar $29.080.
Berbeda dengan yang kita menggunakan model, di mana 10% calon nasabah diberikan potongan, prediksi tidak akan klaim, dan 90% diberikan premi normal dan pembebanan terhadap fitur tertentu. Anggap saja penambahannya, maaf, ini 5%, dan setengah total nasabah melakukan klaim. Premi yang diterima perusahaan yaitu sebesar 10 dikali dengan 154 atau yang harga terendah tadi, terus dijumlahkan dengan yang total nasabah yang diprediksi akan melakukan klaim dengan pembebanan 5% tambahan, dengan total 45.000, dan total nasabah yang melakukan klaim hanya 4 orang, yaitu biaya sebesar 1.824. Jadi pendapatan bersih perusahaan adalah 45.000 US dollar. Berdasarkan contoh perhitungan tersebut, terlihat bahwa pendapatan dengan menggunakan model meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 55%. Adapun rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah diperlukan fitur-fitur tambahan karena fiturnya sangat sedikit, hanya 11 kolom, termasuk kolom target. Untuk menentukan suatu harga premi asuransi perjalanan diperlukan biaya perjalanan itu sendiri, sehingga bisa memverifikasi kolom net sales yang bertanda negatif, dikarenakan ada net sales yang negatif namun commission in value-nya 0. Terus ada mencoba algoritma machine learning yang lain untuk dicoba hyperparameter tuning, siapa tahu dapat meningkat juga, dan mencoba pendekatan bisnis lainnya dengan menggunakan metrik lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.